Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema program studi D3 Teknik Informatika Udinus berkontribusi ciptakan startup baru. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik Pak Fikri, untuk Kokedama sendiri, apakah sudah cukup familiar di teman-teman D3 Informatika? Kalau saya sendiri malah belum, baru tahu dari Adit ini. Ada tanaman seperti ini, unik ya. Dan ini memang perlu dipasarkan, kebetulan Mas Adit menguasai technopreneurship-nya, jadi bisa dipasarkan lewat teknologi web itu ya. Mungkin nanti lebih gampang pemasarannya itu ya, lebih dikenal masyarakat. Apa rencana Bapak ke depannya Pak untuk memasarkan Kokedama ini? Kokedama ini, ya nanti kan Mas Adit mendapat pelajaran technopreneurship, mendapatkan untuk sharing session juga, begitu ya, untuk teman-teman? Iya, nanti kebetulan Mas Adit belum ketemu dosen-dosen juga, ini baru Pak Ibnu ya kayaknya ya. Baru Pak Ibnu gitu, nanti mungkin kalau dari dosen-dosen tuh memang ada sharing, kalau mahasiswa sharing itu bisa nanti kan di ruang dosen itu ada meja di tengah itu, lingkaran buat diskusi dengan mahasiswa gitu. Tapi kalau seperti Mas Adit mungkin masih malu atau gimana. Tapi sebenarnya nggak apa-apa itu duduk di situ itu. Sering untuk diskusi dosen dengan mahasiswanya gitu. Iya, gimana Adit? Nantinya akan ada diskusi dengan dosen dan juga mahasiswa untuk sharing ilmu tentang Kokedama? Ya, insya Allah akan bisa dilaksanakan untuk pengembangan kami dan sosialisasi ke teman-teman. Oke, sebenarnya kalau kita bercocok tanam Kokedama ini, apa sih benefitnya? Ini keuntungannya adalah bisa disiram tidak setiap hari. Biasanya kan kalau tanaman mesti disiram setiap hari, intens gitu. Kalau ini bisa sekitar 3 hari sekali atau seminggu sekali, masih bisa tetap hidup. Kebutuhan akan sinar matahari seperti apa? Untuk kebutuhan dari sinar matahari tanaman ini sendiri, yang terpenting adalah tidak terlalu lembab. Karena jika terlalu lembab, tanaman ini akan terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air nanti tidak baik bagi tanaman itu. Seperti itu. Jadi terkadang mesti dikeluarkan juga terkena sinar, bergantung pada kondisi ruangan. Seperti kalau misalkan kondisi ruangannya ber-AC, nah itu akan cepat lembab pastinya. Jadi nanti harus dikeluarkan di dalam ruangan juga. Jadi kondisi ruangan yang ber-AC itu tidak baik bagi Kokedama begitu ya? Iya. Nah, untuk membimbing teman-teman yang ingin bercocok tanam Kokedama ini, sampai saat ini sudah berapa banyak yang tertarik untuk bercocok tanam Kokedama, Adit? Teman-teman kami terutama yang tertarik adalah dari teman-teman SMA sendiri, sekitar 3-5 teman yang ingin mencoba untuk teknik penanaman Kokedama. Oke, jadi berawal dari teman-teman sendiri dulu. Apakah nantinya sosialisasi akan terus dijalankan supaya bukan teman-teman sendiri saja, tapi masyarakat Semarang juga bisa bercocok tanam Kokedama? Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana semuanya dikerjakan dari rumah dan banyak orang-orang yang sudah menanam sendiri dari rumah. Seperti apa, Adit? Jadi dari tim kami nanti bisa melakukan sosialisasi melalui media online. Kami akan membuat plot-plot tutorial cara pembuatannya juga, serta ada video tutorialnya, seperti itu. Jadi sudah disiapkan ya? Ya, nanti disiapkan. Oke, Pak Fikri, bagaimana caranya untuk Bapak beserta teman-teman pengajar di Udinus ini membimbing mahasiswa supaya semuanya bisa berbakat untuk menciptakan startup baru seperti Adit ini, Pak? Ya, jadi contoh-contoh startup itu juga sudah, kebetulan dari dosen itu juga sudah pernah mengikuti lomba startup masuk 10 besar itu di Imulai itu ya, Indonesia Mulai itu. Jadi contoh-contoh proposal startup itu dari kakak kelasnya Adit juga sudah banyak yang terkumpul. Tapi memang tidak dilombakan karena waktu kuliah itu yang simpel itu. Setiap mata kuliah technopreneurship itu terkumpul beberapa proposal startup gitu. Dan dari mahasiswa itu ada beberapa yang bagus, itu disuruh mengembangkan, juga mereka tidak punya waktu seperti itu. Jadi kalau mahasiswa seperti Mas Adit masih punya waktu untuk seperti ini, ya itu luar biasa sekali gitu ya. Karena jarang anak TID 3 bisa seperti ini. Kalau Adit ini kan konsentrasinya ke pertanian, Pak. Kalau startup yang sudah pernah di-create oleh teman-teman dari D3 Teknik Informatika ini apa saja, Pak? Kalau startupnya lebih ke bisnis ya, mereka semuanya ada perkumpulan, mereka ada perkumpulan Vespa, lalu dia ada jual beli lelang Vespanya, under deal Vespa, ada juga yang mengumpulkan clothing itu kaos-kaos itu semuanya dia membentuk marketplace seperti itu. Jadi berdasarkan tema kaosnya seperti itu.
Dan banyak yang startup itu sudah jalan, dia setiap tahun itu nanti HM itu mengadakan pameran itu. Pameran untuk program startup web dan mobile. Ya. Untuk mungkin sekarang kan HM-nya angkatannya Adit, mungkin angkatan Mas Adit itu nanti di akhir semester akan mengadakan pameran untuk itu. Oke. Iya. Sampai sejauh ini Pak, berapa Iya. startup yang sudah diciptakan dari teknik informatika? Di Kalau 3 teknik startup informatika. itu banyak ya dari tahun 2012 ya, kalau dipilih-pilih mereka kebanyakan memang sayangnya itu untuk pengembangannya itu yang kurang. Setelah mereka lulus ya harusnya nanti akan dibuat program untuk diteruskan adik kelasnya atau seperti apa, itu masih kita pikirkan itu. Jadi banyak yang macet begitu Iya, Pak? banyak Jadi yang sudah macet. bikin, kemudian tidak berlangsung lagi gitu? Iya, kan tidak berlangsung lagi karena mereka kan sudah lulus terus tidak dikembangkan. Apa solusi yang akan diberikan dari para Nah pengajar itu Pak? mungkin seperti ini, yang lomba sekarang itu seperti Mas Adit ini, yang Mas Alif dan Mas Made ini nanti melibatkan adik kelasnya, jadi nanti yang meneruskan Jadi programnya itu adik mengestafetkan kelasnya. begitu? Ini mulai dibentuk seperti ini gitu ya. Jadi ini ada startup pembelajaran ini yang dibuat sekarang untuk lomba di Kementerian Pedanka itu. Dan mudah-mudahan bisa hasilnya, karena hasilnya itu sudah bagus-bagus, punya Mas Adit juga dibimbing sekarang dibimbing oleh dosennya itu. Jadi masing-masing kelompok dibimbing oleh dosen, dan nanti biasanya kalau sudah mau masuk semifinal itu dibimbing bersama oleh dosen-dosennya. Oke. Gitu. Nah tadi Pak Fikri sampaikan bahwa banyak startup di D3 Teknik Informatika ini yang tidak berlanjut. Iya. Nah kalau yang masih berlanjut, adakah Pak sampai sekarang? Yang masih berlanjut ya yang pembelajaran itu, jadi ada yang beberapa yang dipakai di BPM seperti punya Mas Alif itu masih berlanjut. Jadi bagaimana menghimpun soal dan untuk guru dan siswa itu masih berlanjut, masih dipakai di BBM. Karena sekarang juga belajar Iya. mengajar melalui jarak jauh begitu ya? Iya. Ini BBM menawarkan setiap tahunnya itu sekitar 20 sampai 50 startup yang harus dikerjakan TID 3, dan kami belum mampu mengerjakan semua. Paling baru sampai 5 atau 10. Oke. Pak, Iya. apa yang Bapak lakukan supaya teman-teman ini selalu berkreasi untuk membuat startup baru dan nantinya berlanjut, berarti tidak macet begitu? Iya. Apa yang Jadi, dilakukan Pak? Yang motivasi itu diberikan di mata kuliah. Jadi Ada mata D3 kuliahnya? Ada mata kuliah Oke. kewirausahaan, ada mata kuliah technopreneurship ada. Kalau mata kuliah technopreneurship itu memang sudah harus menghasilkan sebuah produk itu tekno itu. Jadi di mata kuliah technopreneurship itu Iya. setiap mahasiswa ini harus menghasilkan produk startup, iya, merek diwajibkan. startup ya. Malah kemarin Oke. kalau tingkat Udinus sih D3 sering juara, kalau kan ada wirausaha itu ya, lomba wirausaha itu yang kemarin juga dari TID 3 yang menang gitu ya. Tapi itu sulit untuk dilanjutkan karena mereka sudah kerja gitu ya. Dan yang melanjutkan lebih profesional itu juga masih belum ada sepertinya gitu. Itu juga sangat disayangkan oleh program studi, dan mudah-mudahan setelah dia kerja nanti juga masih melirik hasil karyanya itu untuk diteruskan, itu kan masih bisa. Iya, nantinya diharapkan teman-teman ini kan tidak bergantung lagi pada Iya. perusahaan, tapi menciptakan perusahaan Iya, sendiri perusahaan begitu kan sendiri, Pak? iya. Nah, apakah sudah ada yang berhasil dari lulusan Udinus untuk menciptakan perusahaan startup yang besar Pak? Kebetulan belum ada. Belum itu, ada? Belum ada ya. Tapi angkatan Adit ini optimis ya Adit? Iya. Iya. Mudah-mudahan Adit ini yang mempelopori nanti. Mempelopori nantinya. Oke, sebenarnya Kokedama ini sasarannya kemana Adit? Sasaran dari Kokedama sendiri ini adalah orang-orang yang middle up, yaitu orang yang menengah ke atas yang memiliki penghasilan lebih. Karena Kokedama ini kan kebutuhan yang tidak primer gitu loh. Untuk menghias ruangan itu kan kebutuhan tersier. Jadi diperlukan orang-orang sasarannya adalah middle up. Sasarannya adalah middle up. Kemudian perkantoran, pemerintahan, swasta, atau mitra yang akan kami cari adalah interior designer. Nah, itu. Ini bisnis yang sangat menjanjikan ya. Iya. Nah, kalau ngomongin bisnis nanti kita ngomongin di segmen berikutnya ya Adit ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Corner. Kami akan segera kembali.